The Pianist diangkat dari sebuah memoir dengan judul sama karya Władysław Szpilman. Sebagai film biografi, cerita tentang perang dari sudut pandang Szpilman dikupas secara tuntas. The Pianist melanjutkan tren film-film yang diangkat dengan latar Perang Dunia Kedua. Hebatnya, film ini nggak jatuh ke kategori heroik. Film ini lebih terasa seperti kesaksian orang yang berhasil selamat. Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan kalian support kami dengan cara klik subscribe dan tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton! Władysław Szpilman adalah seorang pianis keturunan Polandia dan Yahudi. Pada September tahun 1939, dia sedang tampil di sebuah stasiun radio di Warsawa. Nazi meledakkan stasiun radio itu sebagaimana mereka tengah menginvasi Polandia. Szpilman langsung pulang ke keluarganya di rumah. Dia mendapat kabar bahwa Britania Raya dan Perancis mendeklarasikan perang dengan Jerman. Bayangan kemerdekaan Polandia dalam waktu dekat menenangkan pikiran Szpilman. Kenyataannya, pasukan Britania Raya dan Perancis nggak kunjung datang ke Polandia. Perlawanan rakyat Polandia hanya berlangsung selama sebulan. Keadaan semakin parah karena Soviet juga ikut menginvasi wilayah lain di Polandia. Sementara itu, Nazi menguasai Warsawa. Bahkan Nazi membuat kantor khusus untuk operasi militernya di sana. Keberhasilan Nazi menduduki Warsawa membuat orang-orang keturunan Yahudi kehilangan pekerjaan. Nazi memaksa pemilik tempat usaha untuk menutup usaha mereka. Nazi juga memerintahkan orang keturunan Yahudi untuk menggunakan ban lengan bergambar bintang David. Tindakan itu bertujuan untuk memberi tanda khusus bagi orang-orang keturunan Yahudi. Tak hanya itu, Nazi merampas hak orang-orang keturunan Yahudi. Mereka nggak boleh punya uang lebih dari 2.000 zloty. Mereka juga dilarang berjalan di trotoar dan menggunakan fasilitas umum. Pada November tahun 1940, Szpilman dan keluarganya terpaksa pindah dari rumah mereka ke ghetto. Ghetto adalah sebuah kamp untuk orang-orang keturunan Yahudi di Warsawa. Jumlah penghuni tempat itu jauh melebihi kapasitas tempatnya. Para penduduk yang berada di ghetto harus menjalani hidup dengan kondisi yang memprihatinkan. Banyak dari mereka yang kelaparan, bahkan orang yang meregang nyawa menjadi pemandangan biasa. Hal itu diperparah oleh tindakan tentara Nazi yang brutal. Szpilman terpaksa melihat sebuah tragedi memilukan. Nazi membunuh satu keluarga Yahudi yang menghuni apartemen di seberang jalan. Bahkan Nazi melempar seorang lansia dari jendela lantai 4 padahal lansia itu sudah nggak berdaya. Lansia tersebut harus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas sehari-hari. Szpilman menyadari bahwa kondisi ini nggak akan berakhir dalam waktu dekat. Kemudian pada tanggal 16 Agustus tahun 1942, Szpilman dan keluarganya akan dipindahkan ke Treblinka, sebuah kamp untuk orang-orang Yahudi yang berada di tengah hutan. Saat itu, Nazi sedang menggencarkan Operasi Reinhardt. Operasi Reinhardt merupakan kode untuk sebuah operasi pembantaian orang-orang keturunan Polandia dan Yahudi. Seorang petugas yang menjaga ghetto mengenali Szpilman dan memisahkannya dari keluarga Szpilman. Bukannya diselamatkan, Szpilman malah dijadikan budak. Szpilman mencoba membantu kelompok pemberontak dengan menyelundupkan senjata ke ghetto. Pada suatu kesempatan, tindakan Szpilman nyaris ketahuan oleh penjaga. Untungnya, Szpilman berhasil melarikan diri dan bersembunyi berkat bantuan dari Andrzej Bogucki dan istrinya, Janina, yang merupakan warga Polandia asli. Pada April tahun 1943, Szpilman melihat pemberontakan yang terjadi di ghetto. Szpilman mencoba membantu, tapi upaya pemberontakan itu nggak berjalan sesuai rencana. Szpilman disembunyikan di tempat lain yaitu di sebuah apartemen kosong di mana terdapat piano di dalamnya. Di saat yang bersamaan, Szpilman mengalami malnutrisi dan kulitnya yang sudah menguning.